Pagi Metal, Pagi Metal, Pagi Metal. Perkenalkan, nama gue Diorahman Gifari Putra Solihin dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2024 sebagai Badan Pengurus Humas IMMT FTW 2025. Selamat datang di Mahakarya Volume 8. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol nih sama sosok yang inspiratif dari metal yang belakangan ini mengharumkan nama bangsa di ajang internasional. Oke, pertama-tama nih, Bang, sebelum kita ngobrol, boleh kali ya, Bang, ya, untuk kenalkan kepada pemirsa nih Mahakarya di rumah biar makin akrab. Boleh ya, Bang? Oke, Oke. oke, mungkin gue akan izin kenalin dulu ya teman-teman. Gue Rio Sudwitama Persadanta Kaban, Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2021. Saat ini gue ada di tingkat akhir dan ya beberapa waktu yang lalu gue uh, ikut di acara Dasar 2025 di Malaysia. Oke. Nah, Bang, baru-baru ini gue ngeliat nih publikasi lu di Dasar 2025. Nah, boleh nggak sih sharing-sharing ke Dasar 2025 ini ajang apa dan gimana lu sampai prosesnya sampai di sana? Boleh kali ya, Bang, sharing-sharing Oke, jadi terkait. Dasar 2025 ini adalah suatu conference, scientific conference yang diadakan oleh University Teknologi Mara, Malaysia. Nah, jadi acara Dasar 2025 ini diadakan di bulan Februari di Genting Highland, Malaysia. Nah, jadi di Dasar 2025 ini kita baik itu dari tim engineering ataupun natural science ya, SMIPA, itu mempublikasikan atau mempresentasikan karya ilmiahnya di ajang internasional ini gitu. Oh ya, Bang, gue juga denger-dengar nih kalau lu tuh dapat penghargaan Best Oral Presenter 2025 di Dasar 2025. Nah, boleh nggak sih kayak sharing kayak gimana lu dapat proses sampai mencapainya penghargaan itu, Bang? Boleh kali ya? Oke, jadi sebenarnya dari cukup jauh-jauh hari ya teman-teman itu gue udah diamanahkan oleh Pak Fajar ya, Bapak Jaka Fajar Fatriansyah untuk mempresentasikan salah satu penelitian di Lab Komputasi Material di acara Dasar 2025 tersebut. Nah, jadi di tahap awal itu gue diminta untuk membuat paper, dalam arti paper ilmiahnya, mentranslate ke bahasa Inggris dan juga membuat PPT presentasinya, serta diamanahkan juga untuk mempresentasikan karya itu di acara dasar tersebut. Nah, jadi pada awalnya itu tentu banyak banget ya kayak tantangan dan juga kayak struggle dari gue sendiri untuk bisa mempersembahkan paper dan PPT yang terbaik itu. Oh, struggle ya, Bang. Boleh gue ikut nanya nih, Bang. Kalau misalkan ada nggak sih, kan lu ikut ajang dasar ini, kayak gue pengen tahu, Bang, dari segi teknis atau mental yang lu struggle itu di segi mana ya, Bang? Kalau boleh tahu, buat Nah, adaptasi juga nih, Bang, di ajang internasional. oke ya teman-teman. Jadi dari gue sendiri kan gue juga masih mahasiswa ya, dalam artian masih belum terlalu banyak pengalaman juga di bidang conference ataupun karya ilmiah, dalam artian seperti yang kemarin gue ikutin. Nah, jadi tentu gue karena masih minim pengalaman, jadi gue cukup banyak apa ya namanya teman-teman, banyak belajar lah dari dosen pembimbing gue Pak Fajar dan juga dari teman-teman lab komputasi material ini juga tentang penulisan-penulisan tentang etika penulisan karya ilmiah dan juga kayak etika presentasi pas conference dan lain-lain teman-teman. Jadi salah satu tantangannya juga adalah dalam mempersiapkan PPT presentasinya, di mana gue cukup banyak mendapat kritik ya teman-teman, dalam artian dari segi desain dan juga segi konten PPT dan juga kayak apa gaya bahasa penulisan ilmiah di paper gitu teman-teman. Cuma puji Tuhan semuanya bisa teratasi dengan baik. Nah, oke, Bang. Banyak ya, Bang, berarti kalau misalkan ini, Bang, gue pengen nanya juga. Jadi kayak apa sih, Bang, yang memotivasi lo buat ikut di ajang internasional Dasar 2025 ini? Apa dari dulu udah tertarik nih, Bang, sama ajang internasional seperti itu? Nah, kalau untuk dari ajangnya sendiri, gue lebih tertarik ke acara keilmiahannya teman-teman ya. Jadi kebetulan gue dari semester awal-awal masuk metal juga udah cukup tertarik dengan iptek ya, dalam artian seperti penulisan dan lain-lain, dan gue minat untuk mempelajari itu lebih dalam. Nah, kebetulan di acara Dasar 2025 ini kita ditawarkan buat mempresentasikan terkait penelitian lab komputasi material, terutama bidang machine learning dalam prediksi material. Nah, dari gue sendiri, gue sangat meminati prediksi sifat material dengan menggunakan machine learning ini teman-teman. Jadi itu juga jadi salah satu motivasi tersendiri bagi gue Oh, untuk ikut di acara dasar
2025 ini. Oke. Nah, itu kan prestasi lo ya Bang ya, Dasar 2025 ini. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi, ini sebelumnya lu pernah ikut gitu nggak sih Bang di ajang-ajang internasional? Atau ini pertama kalinya lu untuk nyemplung nih Bang ke ajang internasional tersebut? Oke, mungkin untuk sebelumnya udah pernah ya teman-teman di tahun lalunya, yaitu di YITP Kyoto University. Nah, tapi tentu pengalaman di Dasar 2025 ini jadi pengalaman baru tersendiri bagi gue, karena di sini gue bisa mempresentasikan suatu karya itu secara menyeluruh lah dari awal hingga akhirnya gitu. Oke, kalau misalkan kita mau throwback dulu kali ya Bang ya, dari awal lu masuk metal nih. Nah, gimana sih Bang awal perjalanan lu dari masuk metal sampai sekarang nih, lu di ajang internasional. Ada momen-momen yang kayak istilahnya berkesan gitu ya Bang ya, atau jadi turning point nih buat lu? Nah, kalau dari gue pribadi, sebelum-sebelumnya gue udah pernah beberapa kali juga ikut lomba esai ya teman-teman ya, meskipun bukan di yang internasional. Jadi gue pernah beberapa kali juga mengikuti esai, PKM, dan juga penulis karya tulis ilmiah lainnya gitu. Tapi nah, pengalaman-pengalaman itu juga ya yang membawa gue untuk bisa tampil di acara Dasar 2025 ini, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan sangat baik gitu. Oh, berjalan dengan baiknya Bang. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Bang, ada nggak sih kayak sosok mentor gini, mentor gitu kayak yang paling berpengaruh atau berkesan lah di hidup lo sampai sekarang perjalanan lo bisa sejauh ini nih Bang? Oke, tentu ada beberapa ya, dalam artian mentor ataupun guru ya, sosok guru bagi gue sendiri selama gue dalam artian mempelajari penulisan karya ilmiah ini gitu. Salah satunya ya tentu Bapak Jaka Fajar Fatriansyah ya, dosen pembimbing gue. Dan juga sebelum-sebelumnya gue juga pernah diajar dan juga pernah dilatih untuk penulisan karya ilmiah. Semester-semester lalu itu sama Bang David 20 sama Kak Yasmin Elektro 21 ya. Jadi waktu itu gue pernah sempat ikut juga di lomba esai di tingkat UI, dan beliau-beliau inilah yang mengajarkan gue tentang penulisan ilmiah dan sebagainya yang berhubungan dengan esai. Berarti lo sebelum-sebelumnya udah ikut lomba banyak ya Bang. Nah, kalau setelah pencapaian ini nih Bang, kan udah di ajang internasional tuh ya Bang. Nah, di waktu yang berdekat ini, lo ada nggak sih Bang kayak pengen banget nih lo capai prestasi dalam waktu dekat ini? Mungkin kalau untuk dalam waktu dekat lebih ke ini kali ya teman-teman ya, dalam artian pengerjaan skripsi gue, karena skripsi ini juga sedikit berhubungan ya, bukan sedikit sih, cukup berhubungan dengan acara-acara yang kemarin dalam artian penulisan ilmiah dan lain-lain. Nah, jadi harapan gue sih gue bisa menuntaskan skripsi gue dengan sangat baik. Sangat baik. Oke. Oke, ini ya Bang. Berarti kita di pertanyaan terakhir. Oke, last but not least, mungkin ada nggak ya nih Bang kayak pesan-pesan buat tips buat teman-teman metalurgi yang pengen banget nih berkembang lewat lomba-lomba atau ajang ilmiah gitu Bang di tempat-tempat lainnya. Mungkin kalau untuk terkait lomba-lomba dan ajang ilmiah, mungkin teman-teman bisa rajin-rajin nyari info terkait lomba ya. Kayak di IMED sendiri kan juga nyediain melalui bidang iptek terkait info-info lomba, dan juga teman-teman bisa juga cari di Instagram terkait lomba esai, lomba karya tulis ilmiah dan lain-lain. Dan juga teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba, karena kita nggak ada yang tahu kan nanti apa hasilnya gitu. Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba lomba karya tulis ilmiah. Jangan pernah ragu ya Bang. Yeah. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir, tapi nih Bang, sebelum kita ngakhiri ya sesi ini ya Bang ya. Yeah. Mungkin kita mau kali ya nyantai-nyantai dulu. Kita mau ajak Abang Rio nih buat main sedikit mini games lah ya. Kayaknya. Nah, nama gamenya tuh Disordered nih Bang. Jadi simple banget. Nanti gue kasih tahu 2 pilihan buat lo, yang sama-sama susah, terus nggak enak juga nih Bang. Tapi abang harus pilih cuma satu. Nah, salah satunya itu tanpa harus mikir panjang ya Bang. Abang kira-kira siap ya Bang? Boleh. Oke, siap ya Bang. Oke. Nah, langsung aja nih kali ya ke pertanyaan yang pertama nih Bang. Oke, kita mau nanya nih Bang, kayak abang mending mana nih? Gagal lomba tapi dapat banyak koneksi, atau menang lomba tapi nggak dapat koneksi sama sekali Bang? Pilih mana Bang? Mungkin gue lebih milih ke yang gagal lomba tapi banyak koneksi ya. Oh, kenapa tuh Bang? Soalnya kalau misalnya kita teman-teman sering-sering ikut lomba gitu kan, koneksi ya pasti gitu kan ya koneksi itu kan jadi salah satu hal yang sangat penting ya teman-teman ya.
untuk kita dapat kayak kenalan dari sini dari situ gitu. Nah kalau misalnya menang itu bukan jadi tujuan utama ya teman-teman ya. Yang penting kita udah kayak ngusahain terbaik dan juga dapat banyak hal dari lomba itu. Gitu. Oke, good point sih bang. Nih, yang kedua nih bang, ada lagi. Ini abang milih research 12 jam di lab nonstop atau 3 kali sehari presentasi nonstop. Nah, abang pilih mana nih bang? Research 12 jam di lab nonstop kali ya. Wah, lama banget ya bang ya. Lama banget. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau gue boleh tahu apa tuh? Asik aja ya. Asik sih, gue Asik. jujur suka emang research ini. Nah, bang, lanjut deh ke pertanyaan ketiga. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih habis ini, tapi masih banyak. Aman ya bang? Oke. Dapat kritik pedas dari juri langsung atau dapat nilai nih? Dapat nilai buruk tapi nggak tahu alasannya. Mending dapat kritik buruk dari juri langsung. Oh, dengan seperti itu lu bisa nanya-nanya gitu ya bang? Yes. Oke. Lanjut nih bang ya. Ke pertanyaan keempat nih. Yes. Abang mau nggak sih kayak ikut lomba lagi di tahun depan di negara baru? Atau jadi mentor buat adik tingkat? Mentor dulu kali ya. Mentor Karena dulu. mentor buat adik tingkat. Soalnya kalau misalnya dengan kita kayak ngajar atau kayak jadi mentor gitu kan kita juga belajar hal baru juga ya karena dari menti-menti kita gitu. Mhm. Jadi mungkin itu juga jadi apa kayak pilihan yang tepat sih menurut gua. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima ya bang. Oke, pertanyaan kelima nih agak yang bersangkutan ya bang. Nih, ikut lomba di bidang baru yang belum pernah abang ngerasain atau di bidang yang abang jago tapi ngebosenin nih bang. Pilih mana bang ya? Mungkin di bidang yang udah gua Kuasain tekunin ya, ya, udah gua iya. kuasain ya. Karena menurut gua pasti akan selalu ada hal baru meskipun Hal kecil. baru. Iya. Oke, oke. Di pertanyaan yang terakhir nih bang, udah terakhir aja nih. Abangnya milih mana? Tampil di urutan pertama di lomba atau terakhir? Tapi abangnya nunggu seharian tuh. Kan bete ya bang ya? Oke, abang milih mana tuh? Mending di urutan pertama. Karena kalau makin ke belakang bakal makin deg-degan. Oh, kenapa tuh bang? Karena ya kita ngeliatin peserta-peserta lain juga presentasi dan lain-lain jadi kayak kita bakal ngerasa aduh jangan kita kayaknya nggak sebaik mereka deh jadi kayak aduh bisa bikin mental down. Udah nih bang. Good point sih bang. Oke bang. Oke, mungkin segitu aja dulu kali ya buat video kali ini. Gak lupa nih, gue pengen ngucapin juga terima kasih ke abangnya nih buat udah nyempetin nih di sela-sela kesibukannya ini buat diwawancara untuk hari ini. Semoga kedepannya abang sukses selalu ya bang. Oke. See you guys di Mahakarya Volume 9. Thank you ya guys.